Ya, pemirsa, penguatan terhadap saham-saham bank digital, baik mereka yang masih melakukan persiapan ataupun yang juga sudah terjun ke dalam lini bisnis ini, di antaranya adalah Bank Agro, kemudian juga Bank Arto, di mana dalam beberapa hari terakhir penguatannya sudah sangat signifikan sekali. Nah, di sepanjang perdagangan hari ini, ketika indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama di sepanjang sesi pertama pada hari ini, justru ada beberapa saham yang mengalami penguatan atau anomali terhadap indeks harga saham gabungan. Di antaranya adalah Bank Kapital atau dengan kode saham BACA, di mana menguat 3,27%. Di mana informasi yang berkembang terhadap fundamental dari Bank Kapital adalah sejak 2019, bank ini sudah memiliki jaringan digital yang terus dikembangkan sampai sejauh ini. Dan informasi terbarunya adalah di mana Grab dikabarkan tertarik masuk ke PT Bank Kapital Tbk atau dengan kode saham BACA untuk menggarap layanan digital bank tersebut. Dan seperti apa informasi fundamental dari Bank Kapital selengkapnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Prospek bank digital yang menjanjikan sedang dilirik banyak pihak. Tidak hanya perbankan saja yang melirik, tapi korporasi, konglomerat, hingga perusahaan rintisan atau startup pun berlomba-lomba untuk menjadi first mover bisnis ini. Salah satunya Grab juga dikabarkan tertarik masuk ke PT Bank Kapital Tbk untuk menggarap layanan digital. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Bank Kapital Tbk, Wahyu Dwi Aji, membenarkan ketertarikan Grab tersebut, namun belum ada kesepakatan sampai saat ini. Selain itu, Grab bukan satu-satunya perusahaan digital yang tertarik dengan Bank Kapital. Seperti diketahui, Bank Kapital saat ini punya layanan digital yang bertajuk CapitalNet. CapitalNet sudah digunakan nasabah sejak tahun 2019. Bank Kapital terus mengembangkan CapitalNet dan Capital Mobile, di mana strategi pengembangan digital Bank Kapital sudah sesuai dengan target bank yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran, berdasarkan laporan keuangan hingga triwulan 3 2020 lalu, Bank Kapital memiliki modal inti senilai 1,47 triliun rupiah. Artinya, bank ini sudah berada di atas ketentuan OJK tahun lalu untuk meningkatkan modal inti. Adapun penyaluran kredit Bank Kapital pada periode tersebut senilai 11,64 triliun rupiah, naik 29% jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan 3 tahun sebelumnya. Sementara laba Bank Kapital mencapai 60,46 miliar rupiah, turun 24,4% secara tahunan. Bagi sumber Adex Journal. Ya, informasi fundamental dari Bank Kapital. Kami juga tambahkan informasi, mungkin Anda juga kurang begitu familiar terhadap Bank Kapital atau dengan kode saham BACA, di mana tanggal listing mereka di 4 Oktober di tahun 2007, sementara harga IPO-nya ada di Rp150, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan secara teknikal terkininya untuk Bank Kapital, baik secara intraday trading, kemudian juga dalam beberapa bulan terakhir. Nah, bagaimana juga nanti dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk saham Bank Kapital di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, Bank Kapital dibuka di level 930, kemudian mengalami koreksi di 895, dan koreksi terus berlanjut sampai dengan penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini. Di pembukaan sesi kedua, saham Bank Kapital kembali mengalami penguatan di 870, sementara di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini masih ditutup di zona hijau di 3,27%, namun level penutupan ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi pembukaan, di mana posisi penutupan di 790. Sementara intraday tradingnya posisi terendah ada di 770, sementara level tertinggi ini sempat disentuh oleh BACA di sepanjang perdagangan hari ini di level 940. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BACA di beberapa bulan terakhir, pemirsa, mulai dari Juli sampai dengan perdagangan hari ini. Di Juli sampai dengan Januari, pemirsa, 4 Januari, ini pergerakan dari saham BACA lebih cenderung flat. Range-nya tidak terlalu lebar, di mana di Juli di 410, kemudian di September Oktober di 398, di Desember kembali ke 418, dan di Januari koreksi di 378. Nah, mulai dari Januari sampai dengan Februari, ini penguatan saham
BACA ini sudah cukup signifikan. Dari grafis dapat Anda saksikan juga kenaikan yang terjadi dari Januari sampai dengan Februari. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh ke level 940. Kita akan coba lihat juga bagaimana dari sisi valuasi pemirsa. Kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana posisi PER atau Price to Earning Ratio dari BACA 73,68 kali, Price Sales Ratio atau PSR-nya di 3,38 kali, Price Book Value Ratio atau PBVR-nya ada di kisaran 3,67 kali, sementara posisi Price Cash Flow Ratio ada di minus 5,11 kali. Kombinasi fundamental dan teknikal, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia.